Halo guys, balik lagi di channelnya Aset Crypto World. Nah, kali ini kita akan bahas tentang chart BTC dan juga yang pastinya SLP ya. Kira-kira kondisi market ini sekarang akan kemana sih gitu ya. Nah, oke, pertama-tama kita akan bahas BTC dulu. Kemarin BTC koreksi cukup dalam dan alts yang lain otomatis cukup ngikutin ya. Dan kalau kita lihat di price range, ini koreksinya kemarin ya, mungkin bisa sampai sekitar 4% gitu ya. Ini walaupun BTC koreksi hanya 4%, tapi alt yang lain itu koreksinya udah mau 10, 12, bahkan ada yang 20% gitu ya. Jadi cukup berhati-hati gitu ya. Di kondisi market kayak gini gue selalu bilang untuk jangan lamsam. Jadi beli segala sesuatu dicicil, bahkan gue beli BTC pun dicicil, turun beli lagi gitu ya. Nah, sekarang posisinya gimana sih gitu ya. Ini sekarang BTC lagi ada di support kecilnya gitu ya. Support besarnya itu di area sini gitu ya. Di sini kita bisa cek untuk support kecil ini emang beberapa kali di respect gitu ya. Tapi di yang kali ini nih, ini nggak gitu respect. Kenapa gitu ya? Kita perhatiin kalau di sini, ini tuh ketika dia sampai area sini, dia tuh ada mantul sedikit lah. Berarti emang ada orang ngantri di support ini gitu ya. Dan kalau kita lihat historinya secara chart gitu ya, banyak support tempat sekarang ini dijebol dengan sangat mudah gitu ya. Kita bisa cek di sini, satu candle lewat aja gitu nggak ada stop ya. Kemudian ini juga nih, candle ini mungkin ini pas kemarinnya stop gitu ya. Lalu next day-nya dihajar lagi gitu ya. Lalu di sini di reject, lalu di sini kita bisa lihat juga lewat dengan gampang aja dan kali ini mantul dikit gitu ya. Tapi gua mau prediksi di sini untuk mantul dikit untuk turun lebih jauh lagi sih gitu ya. Karena yang ini kan tidak kena ya. Tapi kalau kita mau narik garis secara hanya dari wick gitu ya, kemungkinan bisa juga sampai sini sekitar 4600 gitu ya. Mungkin kalau di sini ya emang kejauhan ya, maka ini kita hapus saja. Mungkin kita sekarang respectnya di sini nih, di sekitar 40 500, 40, 600, 40, 700. Mungkin 41.000 lah kita ngomongnya ya. Karena kalau kita ngikutin garis wick ini maka chart kita agak tidak masuk akal gitu ya, karena bisa koreksinya nanti sampai 37.000 segala macam gitu ya. Nah, ini walaupun tidak agak nggak rapi nggak apa-apa, tapi emang di sini terkonfirm kalau misalkan pernah mantul satu gitu ya. Dua, di sini tiga, empat, kemudian lima gitu ya. Emang udah 5 kali mantul di sono, jadi kemungkinan di sini nanti bisa mantul di area sini nih. Kenapa gue bilang di sini gitu ya? Karena otomatis ketika kita punya trendline support, maka kita harus align juga dengan support klasiknya gitu ya. Jadi otomatis kita bisa tahu lah kurang lebih garis ini akan land di mana gitu ya. Nah, jadi nanti kemungkinan BTC akan naik sedikit itu lalu akan turun ke sini. Jadi kalau kalian mau jaring-jaring BTC boleh siap-siap di area 40.500, 40.600 sampai 41.000 gitu ya. Karena di sini kita bisa lihat kalau wick gitu ya. Sini ada wick gitu ya, cepat ya. Di sini juga ada wick cepat, di sini juga ada wick naiknya cepat gitu ya. Kalau kita lihat potensi mantul di sini. Di sini emang ada dilewatin beberapa kali, tidak di respect juga gitu ya. Tapi di sini kalau kita lihat emang ada beberapa kali dua ya, itu cukup respect lah gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan SLP? Nah, ini nih agak bahaya nih. Karena BTC koreksi 4% aja istilahnya, SLP ini udah koreksi mau 10-12% sendiri kurang lebih seperti itu ya. Nah, apalagi kalau nanti turun lagi gitu. Gue berharap sih turun lagi, support ini bekerja dengan baik nih di sekitar 17 ya. Dimana ini adalah entry gue pertama kemarin. Terus kemarin gue entry lagi di atas sedikit. Sekarang jujur posisi SLP gue agak rugi sedikit gitu. Tapi gue nggak masalah banget karena gue masih pelurunya masih banyak pertama. Kemudian kedua gue emang trade ini emang untuk agak long term. Gue emang udah ngomong ke diri gue kalau misalkan origin tidak launch tidak pump, maka gue akan tunggu sampai SLP burn mekanismenya keluar dan otomatis di sono nanti akan ngepump baru gua lepas barang lah, intinya seperti itu ya. Jadi kurang lebih sekarang posisinya gimana gitu ya. Buat kalian yang punya dana 20 juta, 10 juta, di komen banyak banget tuh kayak mereka HK di 380 rupiah, 300 rupiah sekian, mungkin di area-area sini ya. Di area-area sini mereka HK sebanyak 20 juta, 10 juta gitu, 30 juta, berapa puluh ribu SLP gitu ya. Dan otomatis semuanya nyangkut gitu. Makanya kenapa dari kemarin semenjak video ini rilis gitu ya, video-video analisa SLP ini, gue selalu bilang untuk kayak dicicil gitu ya. Bahkan gue juga kasih tahu untuk area support beli di mana, biar istilahnya
kita lebih aman gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian punya 20 juta nih, contoh kalian baru beli di sini 1 juta, maka kalian punya 19 juta lagi untuk average sampai bawah gitu. Bahkan kalian average sampai sini pun masih sanggup gitu loh kalau kalian punya misalkan 19 juta gitu ya. Nah, kalau kalian beli 20 juta di sini mereka dia turun sampai sini, maka kalian miss kesempatan untuk dapat harga murah turun gini. Kalau misalkan dia naik gitu ya, maka itu kalian hanya butuh untuk BEP aja gitu. Tapi beda kalau misalkan kita punya beli terus di sini, maka average kita paling tinggal di sini atau di sini atau di sini gitu ya. Jadi ketika dia naik ke sini otomatis kita udah cuan beberapa persen gitu ya. Jadi makanya gue selalu bilang untuk di kondisi market gini jangan beli apapun di lamsam, mau kalian seyakin apapun sama koin itu gitu ya. Bahkan koin micin pun gue belinya dicicil, gue nggak pernah lamsam gitu ya. Karena di kondisi market gini gue selalu bilang itu tidak baik untuk lamsam, kecuali marketnya bullish yang kayak kemarin BTC ke 64.000 gitu. Kalau itu kalian nggak lamsam itu emang agak sayang ya melihat kenaikannya karena market terus naik gitu ya. Tapi di sini kalau kita ngelihat kan market cenderungnya lebih banyak turun daripada naik gitu ya, dan ketika turun emang lebih kejam daripada naik gitu ya. Nah, jadi makanya pelan-pelan lah gitu ya. Nah, kalau SLP turun bisa sampai mana gitu ya. Kalau di sini kita melihat sekarang dia nggak di mana-mana gitu ya. Di sini emang sempat pernah mantul, kita bisa lihat ya di sini beberapa kali mantul. Tapi di sini gue melihat di sini kita bisa cek ya, di sini kan terakhir di sini ya untuk dia mantul gitu nge-wake-nya, dan kita bisa lihat di sini nge-wake-nya lebih bawah lagi gitu. Jadi gue udah expect di sini udah area jebol ya. Jadi kemungkinannya kita harus menunggu SLP di area ini nih. Di area sini, di garis ini. Jadi area ini kita bisa tunggu sekitar di 157 sampai 175 gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian mau tunggu di sini pun, ini kan kita bisa lihat ya, range-nya tinggi ya, di mana 157 sampai 175 itu kan 20 poin sekian gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian takut ketinggalan atau takut nggak punya barang gitu ya, maka kalian bisa strategi seperti ini. Contoh kalian mau masuk sebanyak 1 juta gitu ya, maka 500 ribunya kalian bisa antri paling atas gitu ya. Lalu 500 ribunya kalian bisa antri agak bawah di sini. Maka ntar kalau di tengah-tengah di average, maka average entry kalian akan di sini guys, di tengah gitu ya. Jadi kurang lebih sama aja gitu. Tapi kita pasti maksudnya tidak ketinggalan gitu. Jadi maksudnya dia nyampe sini kemudian mantul gitu ya, atau gimana, maka kita masih keikut cuan walaupun sedikit gitu ya, daripada kita masang satu di sini tapi nanti kalau jebol gitu ya itu lebih sakit gitu. Jadi make sure untuk selalu punya cash gitu ya. Jangan di kondisi market kayak ini kita nggak punya cash, karena gue jujur sekarang portofolio gua semua di kripto itu hampir 60% udah cash gitu ya. Jadi 40% emang sisanya koin-koin yang emang nyangkut, lalu koin-koin yang emang hold untuk long term itu gua biarin aja gitu ya. Jadi kalau di sini ceritanya di sini, lalu masih jebol gimana? Nah, masih jebol kemungkinan akan di area sini guys. Di sini ya gua tandain di sini. Ini di sini kenapa? Karena di sini ada wick pertama ya. Di sini pernah reject resisten 1-2 kali, kita bisa ini gua tandain. Di sini 1, sini 2, 3 gitu ya. Kemudian di sini 4 tapi nggak nyampe. Kemudian di sini 5, dia pernah lewat, kemudian tes support, kemudian ngepump tinggi gitu ya. Jadi menurut gue ini bisa disebut sebagai support dan resisten gitu ya. Dan ada nggak kemungkinan untuk turun ke situ gitu ya. Kalau kita cek dari price range gitu ya, dari harga sekarang ke situ, ini 32% gitu ya. Dengan BTC nanti akan turun ke sini, kita akan cek juga dari price range. Itu harga sekarang, dia turun sampai 4%, 5% gitu ya. Berarti 4%, 5% kemungkinan berarti 6x ya. Mungkin bisa jadi ada kemungkinannya juga gitu ya. Apalagi kalau misalkan SLP kena FAD lagi gitu, atau kena berita buruk lagi, atau the whole crypto market juga kena berita buruk lagi, maka bisa banget ke area sini. Jadi yang tadi yang gue selalu bilang, di market kayak gini harus selalu punya cash gitu ya. Jangan kalian beli lamsam apapun. Lamsam itu maksudnya kalau kalian contoh beli satu koin atau satu aset itu di HK gitu ya, dihajar kanan, dibeli full aset kalian, full power, full cash kalian, dan kalian udah nggak punya cash lagi, itu namanya lamsam gitu. Jangan di kayak gitu ya. Tetap selalu sediain cash untuk buying power kalian gitu. Sekarang gimana? Apakah akan naik gitu ya? Balik lagi semua tergantung BTC. Kalau BTC emang di set untuk naik, maka menurut gue semua aset juga agak naik ya. Tapi tergantung juga dengan BTC dominance ya. Kalau misalkan dominance-nya hanya BTC makin naik, maka alt-nya ya hanya diem aja gitu ya.
Tapi emang ada di saat dimana kalau BTC-nya lagi sideways, ALTS-nya ngepump gitu, nah mungkin saat itu bisa gitu ya. Di sini gua nggak expect untuk TP SLP gua cepet gitu, karena itu duit istilahnya gua akan TP ketika SLP burn mekanismenya udah keluar kayak gitu ya. Oke. Jadi di sini 3 area yang perlu kalian antri menurut gua. Yang pertama di sini ya, yang tadi gua bilang 177 sampai 150-an sekian, 157 kalau nggak salah ya. Lalu yang kedua di area sini, ini di area 130, mungkin kalian boleh naik dikit 135 atau 130 lah, 129, 128 juga boleh gitu. Lalu area terakhir di sini di paling lowernya itu 0,0093 gitu ya. Dan boleh juga kalau misalkan kalian punya 20 juta, janganlah beli SLP doang, mending masih banyak project-project lain yang bagus untuk di trade seperti Solana, FTM gitu, kemudian BNB gitu, yang dimana kalau dia turun gitu ngikutin BTC naiknya lebih cepat, naiknya lebih oke gitu dibandingkan dengan SLP gitu ya. Saran gue juga sebelum kalian beli aset, make sure dulu kalian tahu apa yang kalian beli. Ini koinnya apa, supply-nya berapa, tokenomics-nya seperti apa gitu ya. Jadi kita tuh lebih paham lah tentang aset apa sih yang kita beli, kurang lebih seperti itu. Oke. Jangan lupa airdrop dari aset Crypto Vault masih berjalan. Ini $50 untuk 2 orang pemenang. Jadi kalian tinggal selesaiin tugasnya dan good luck gitu ya. Tugasnya gampang, kalian tinggal subscribe, like, komen YouTube Aset Crypto Vault, kemudian follow Twitter, like, retweet, dan tag 5 teman kalian. Lalu kalian tinggal join grup Telegram Aset Crypto Vault, lalu masukkan wallet address BUSD kamu. Di sini ada syarat dan ketentuan, mohon dibaca dulu, dan kalian tinggal isi di bawah sini, lalu tinggal submit, dan otomatis kalian berkesempatan untuk menangkan $50 untuk 2 orang pemenang. Oke? Jadi itu aja untuk analisa kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. See you kalian di video-video lainnya. Bye.